Si Kong Zhen membungkuk dan berkata, saya mengerti bahwa ini adalah kebingungan saya. Mulai sekarang, Luo Wen tidak lagi menjadi tetua tanah suci Sikong. Mendengar ini, semua orang yang hadir tampak sedih. Tuan Si Kong Zhen, apa yang terjadi? Qin Chen melirik Fei Yifel, lalu tersenyum dan berkata, Fei Yifel ini baik. Di tanah suci Sikongmu, sulit mendapatkan orang berbakat seperti dia. Si Kong Zhen buru-buru berkata, mulai sekarang, Fei Yifel akan menjadi tetua inti tanah suci Sikongku, yang bertanggung jawab atas utusan patroli tanah suci. Begitu perkataan ini keluar, semua orang tercengang. Penatua inti, apakah begitu mudah menjadi tetua inti tanah suci Sikong? Yang terlemah yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli setengah langkah tertinggi. Para tetua inti umumnya adalah mereka yang hanya bisa dijabat oleh yang tertinggi. Fei Yifel ini, dia hanya Tianzun Puncak. Dan dia sebelumnya hanya pemimpin tim penegak hukum dari utusan patroli, tapi sekarang dia tiba-tiba ditunjuk untuk memimpin utusan patroli tanah suci. Apakah dia memiliki kemampuan ini? Fei Yifel juga terkejut dan berkata dengan gugup, Tuan, saya. Qin Chen melambaikan tangannya dan menepuk pundaknya, jangan gugup, percayalah, kamu bisa melakukannya dengan baik. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat Luo Wen, saya tidak tahu orang ini bertanggung jawab atas apa. Jika Anda tetap bersama utusan patroli, Anda mungkin tahu bagaimana menjadi seorang pria di masa depan. Qin Chen tidak perlu berkata lebih banyak, Si Kong Zhen langsung mengerti, dan berkata dengan tergesa-gesa, mulai sekarang, Penatua Luo Wen akan menjadi wakil utusan patroli untuk membantu Penatua Fei Yifel. Wakil utusan patroli. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, Tuan, jangan melakukan kejahatan apapun lagi di masa depan. Penatua Luo Wen masih berlutut, dan berkata dengan gugup, tidak, saya tidak berani. Qin Chen memandang Peri Shen Huang dan yang lainnya, kalian, ikuti Fei Yifel di dalam utusan patroli. Ya Tuan, ucap Peri Shen Huang dan yang lainnya sangat bersemangat. Si Kong Zhen buru-buru berkata, mulai sekarang, kalian bertiga akan menjadi wakil komandan inspektur tanah suci Sikong kami. Wakil komandan inspektur, ini adalah posisi yang setidaknya membutuhkan Tianzun Puncak untuk diambil, tetapi Peri Shen Huang dan yang lainnya hampir sama. Qin Chen tidak banyak bicara. Dengan kekuatan Peri Shen Huang dan yang lainnya, lebih tepat menjadi wakil komandan. Mereka akan mendapatkan banyak pengalaman. Jika mereka berada di posisi yang lebih tinggi, akan mudah untuk melemahkan bakat mereka. Saya tidak tahu perintah apa lagi yang dimiliki teman kecilku. Ucap Si Kong Zhen bertanya lagi. Saya memang punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda, tapi mari kita cari tempat untuk saya berlatih dulu, lalu kita akan mendiskusikannya setelah pelatihan selesai. Saya membutuhkan lebih banyak sumber gelap, bisakah Anda mengerti? Ucap Qin Chen melirik Si Kong Zhen. Ya, saya akan segera mengaturnya, dan mengajak teman kecil untuk mengikuti saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Si Kong Zhen berbalik dan memimpin Qin Chen terbang ke depan. Qin Chen berkata kepada Fei Yifel dan yang lainnya, tenang saja di sini. Si Kong Anyun segera berkata, Tuan muda, saya akan mengaturnya. Qin Chen mengangguk, lalu mengikuti Si Kong Zhen dan pergi. Lapisan kekosongan dengan cepat tersapu oleh keduanya, dan sesaat kemudian, Si Kong Zhen membawa Qin Chen ke tempat yang sangat gelap. Di dalam kehampaan, ada kegelapan yang mengepul, yang jauh lebih kuat dari alam semesta gelap yang berevolusi di luar ruang VIP. Teman kecil, ini adalah sumber tanah suci dari tanah suci Sikong kami, dan juga merupakan inti dari tanah suci Sikong kami di benua Yu Hitam. Kekuatan gelap yang tak ada habisnya dari tanah suci Sikong kami disediakan oleh sumber tanah suci ini, yang berisi kekuatan hitam yang dibawa oleh tanah suci kami dari benua gelap. Setelah Anda masuk, Anda bisa mencari tempat untuk berlatih sesuka hati. Jika Anda butuh sesuatu, selama Anda memanggil, saya akan segera datang. Qin Chen acuh tak acuh, dan langsung memasuki sumber kegelapan di depan. Setelah melihat Qin Chen memasuki kedalaman sumber gelap, Si Kong Zhen perlahan mundur, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, seolah dia menghela nafas lega. Qin Chen, sumber kegelapan di sini memang kuat. Setelah masuk ke sini, Hong Huang Zulong dan yang lainnya tercengang. Di sini,
Di mana-mana dipenuhi dengan aura murni asal mula kegelapan, dan kekuatan asal mula tersebar di mana-mana, seolah-olah Anda berada di benua gelap. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen dan yang lainnya melihat sumber kegelapan yang begitu kaya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari sumber yang dibawa kembali dari benua hitam. Setelah Qin Chen memasuki asal mula tanah suci ini, dia langsung duduk bersila. Sumber kekuatan yang mengerikan langsung memasuki tubuhnya, dan aura gelap yang mengepul dengan cepat bergabung dengan tubuh Qin Chen sendiri, menyebabkan rune gelap terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Rune gelap di seluruh langit seperti jaring, padat, memenuhi dunia. Setiap rune berisi aturan asli benua hitam. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen, sumber Qilin Zizun, sekali lagi disempurnakan olehnya, digabungkan dengan kekuatan kegelapan di dunia, dan dengan cepat disempurnakan, menjadi kekuatan di tubuhnya sendiri. Nak Qin Chen, apakah kamu benar-benar ingin menerobos alam tertinggi di jalan gelap ini? Ucap naga Hong Huang Zulong terkejut dan berkata lagi, kekuatan kegelapan benar-benar berbeda dari dunia ini. Jika Anda menerobos yang tertinggi di sisi gelap, Anda pasti akan ditekan oleh asal mula alam semesta ini. Pada saat itu, jika Anda ingin menerobos yang tertinggi dengan tubuh Anda, kesulitannya akan meningkat pesat. Mata Qin Chen berkedip dan berkata, lalu kenapa? Kekuatan langit dan bumi mengarah ke tujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Selama itu bisa digunakan oleh saya, apa bedanya? Apakah ada perbedaan antara kekuatan kegelapan dan kekuatan teran? Di alam semesta ini, mungkin sangat berbeda, tapi bagaimana jika kita mengambil pandangan yang lebih luas dan melihat lebih jauh? Ucap Qin Chen melihat ke ujung sumber kegelapan, matanya berkedip-kedip. Melihat jauh ke depan, gumam Hong Huang Zulong terkejut. Dia tiba-tiba terbangun. Memang, jika kita berdiri di permukaan laut kosmik, adakah perbedaan antara kedua kekuatan ini? Di alam semesta ini, kekuatan teran, kekuatan ras monster, kekuatan ras iblis, kekuatan ras kuno, dan kekuatan semua ras berbeda-beda, dan mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun hal ini dilihat dari sudut pandang rasial. Namun jika dilihat dari sudut pandang seluruh alam semesta, adakah perbedaan kekuatan semua ras? Bukankah mereka semua adalah kekuatan di alam semesta ini? Yang disebut perbedaan hanyalah beberapa atribut dan beberapa metode. Demikian pula, kekuatan alam semesta dan kekuatan kegelapan adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Dari sudut pandang alam semesta, sudut pandang ini benar. Namun bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang laut kosmik? Banyaknya kekuatan di laut kosmik adalah kekuatan antara langit dan bumi, jadi apa bedanya? Pada saat ini, gelombang liar muncul di hati Hong Huang Zulong dan lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen, seseorang yang bahkan bukan master tertinggi, benar-benar dapat mengungkapkan pendapat seperti itu. Namun mereka, barang antik kuno yang telah hidup ratusan juta tahun ini, selalu terjebak pada cara mereka sendiri dan tenggelam dalam pemikiran tradisional. Tidak, tiba-tiba, Hong Huang Zulong bereaksi. Nak Qin Chen, kamu mengubah konsepmu, dia berkata dalam diam. Memang, dari sudut pandang lautan kosmik, kekuatan kegelapan dan kekuatan alam semesta ini keduanya merupakan sejenis kekuatan. Tapi itu dari sudut pandang lautan alam semesta. Adapun kelompok orang yang bahkan belum pernah ke laut semesta ini hanya mencari kematian jika memikirkan hal-hal yang begitu jauh. Ini seperti memberitahu monster ketika dia lemah bahwa kekuatan manusia dan monster adalah kekuatan alam semesta ini, dan Anda dapat mempraktikkan apapun yang Anda inginkan. Ini adalah kebenarannya, tetapi jika dia benar-benar cukup bodoh untuk mengembangkan kekuatan teran, dia mungkin tidak bisa menjadi yang tertinggi. Pada ketinggian berapa Anda harus berdiri dan hal apa saja yang harus Anda pertimbangkan? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya akan langsung menggunakan kekuatan kegelapan untuk menerobos yang tertinggi sekarang, tetapi saya hanya mengatakan kebenaran seperti itu, jika Anda dapat mendengarkannya, Anda dapat mendengarkannya, dan tidak masalah jika Anda tidak mau mendengarkannya. Sudah waktunya untuk bergegas. Ucap Qin Chen tidak berbicara omong kosong lagi, tetapi langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan untuk menyerap sumber kegelapan di sekitarnya. Sumber kegelapan yang mengepul melonjak dengan ganas,
dan seluruh tanah suci Sikong bergemuruh dan bergetar di bawah aura ini. Gumpalan kekuatan gelap paling murni dengan cepat diserap oleh Qin Chen dan terus diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Hukum gelap Taoisme dengan cepat memadat. Sepertinya ada suara gemuruh dan ledakan yang mengejutkan di tubuh Qin Chen. Inti dari kekuatan gelap ini sangat kuat, sekuat Qin Chen, dan sangat sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Terlalu lambat, gumam Qin Chen mendongak dan melihat sekeliling. Jika sumber kegelapan di depan Qin Chen adalah laut, maka kekuatan gelap di tubuh Qin Chen adalah sungai besar. Tentu tidak semudah itu menelan lautan luas melalui sungai besar. Bagaimanapun, sumber kegelapan di sini cukup untuk menjalankan seluruh tanah suci Sikong selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak penguasa tanah suci Sikong di benua Heiyu telah memperkuat diri mereka sendiri dengan menyerap kekuatan sumber gelap ini selama bertahun-tahun. Ini adalah lautan luas. Aku tidak punya banyak waktu, aku harus cepat. Cahaya dingin melintas di mata Qin Chen. Di dalam tubuhnya, darah Raja Kegelapan melonjak dengan tenang. Saat kekuatan darah Raja ini diaktifkan, dalam sekejap, seluruh tanah suci mendidih, seolah-olah akan datang tsunami, langit runtuh dan bumi retak, dan kegelapan yang bergulung berubah menjadi gelombang, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, Qin Chen merasa kecepatan dia menyerap sumber kegelapan telah meningkat 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat dalam sekejap. Darah Raja Kegelapan ini, gumam Qin Chen tersentak. Pantas saja keluarga kerajaan memiliki status yang begitu tinggi di keluarga gelap. Saat mengedarkan darah Raja Kegelapan, Qin Chen merasakan sumber kegelapan di depannya, seolah-olah seorang menteri telah bertemu dengan seorang raja dan menyerah. Saat ini, di tempat tersembunyi di tanah suci Sikong. Tempat tersembunyi ini juga terletak jauh di dalam kehampaan tanah suci Sikong yang tak berujung, terlihat seperti sebuah negeri yang kokoh. Dalam satu tempat, di sini, hanya ada 3 makhluk tertinggi, Sikong Zen, Penatua Luo Wen, dan Penatua Gu He. Tuan Sikong Zen, mengapa Anda begitu menghormati pemuda itu tadi? Ucap Penatua Luo Wen, yang kepalanya berlumuran darah sebelumnya, telah selesai pulih dari luka-lukanya dan tidak lagi berantakan seperti sebelumnya, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Di sampingnya, Penatua Gu He juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti, tapi mereka semua tahu kalau Sikong Zen pasti punya alasan. Apakah kamu tahu identitas pemuda itu? Ucap Sikong Zen berkata dengan suara yang dalam. Identitas, ucap Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He saling memandang, mata mereka bersinar terang. Mungkinkah dia tuan muda dari kekuatan tertinggi di benua gelap? Meskipun tanah suci Sikong tidak terlalu kuat di benua gelap, ia masih merupakan kekuatan tingkat menengah. Apakah itu kekuatan tingkat atas yang dapat membuat Tuan Sikong Zen terlihat seperti ini? Kekuatan tertinggi, ucap Sikong Zen menggelengkan kepalanya, dengan tatapan serius di matanya. Jika saya membacanya dengan benar sebelumnya, maka asal-usul anak ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada kekuatan tertinggi. Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena bingung. Jauh lebih menakutkan daripada kekuatan teratas. Apakah ini sedikit berlebihan? Semua kekuatan teratas adalah kekuatan transenden. Mereka benar-benar raksasa di benua gelap. Kekuatan apa yang lebih menakutkan daripada kekuatan teratas itu? Kecuali, memikirkan kemungkinan, Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tuanku, maksudmu, itu tidak mungkin bukan? Tiba-tiba, kedua kaki mereka terasa sedikit lemas. Saya belum yakin, itu hanya tebakan saya. Tetapi jika tebakan itu benar, maka itu adalah tindakan mereka, dan semuanya bisa dijelaskan. Ucap Sikong Zen ragu dengan suara yang dalam. Tuan, kami mengerti maksud Anda, tetapi apakah ini mungkin? Jika ini benar, mengapa orang itu datang ke benua Yu Hitam dengan harga dirinya? Ucap Penatua Luo Wen dan yang lainnya menggelengkan kepala, dan masih merasa tidak percaya. Kalau begitu aku tidak tahu, tapi jika itu benar, maka pihak lain pasti datang dengan suatu tujuan, tapi kita tidak tahu tujuannya. Kata Sikong Zen. Tuan, saya masih merasa. Ucap Penatua Luo Wen menggelengkan kepalanya. Kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba, pada saat ini,
seluruh tanah suci Sikong bergetar hebat. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, Penatua Luo Wen dan yang lainnya menoleh dan buru-buru melihat dari mana fluktuasi itu berasal. Mereka melihat di kejauhan dalam kehampaan, aura asal kegelapan yang tak terbatas melonjak dengan ganas seperti gunung berapi yang meletus. Itu adalah asal mula tanah suci, ucap Penatua Gu He dengan heran. Pada saat ini, seluruh tanah suci mendidih, dan aura kengerian yang tak ada habisnya meletus, membuat semua orang berubah warna. Sikong Zen tiba-tiba berdiri. Di pupil matanya, samar-samar dia bisa melihat ada aura menakjubkan yang merasuki asal mula tanah suci. Nafas ini tidak terlihat jelas, tetapi begitu Anda merasakannya, seluruh tubuh Anda akan terasa seperti tertekan sepenuhnya. Nampaknya ada dewa tertinggi yang turun di tanah suci Sikong ini, langit abadi dan biru. Kekuatan darah raja jelas merupakan kekuatan darah raja. Gumam Sikong Zen tersentak. Pada saat ini, dia akhirnya menegaskan bahwa yang menyebabkan tanah suci mendidih pastilah kekuatan darah raja dari keluarga kerajaan kegelapan. Pemuda itu benar-benar anggota keluarga kerajaan. Di samping, mata Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He tiba-tiba melebar. Karena mereka juga merasakan kekuatan yang mencekik mereka, langsung menekan mereka dari tingkat jiwa. Pada saat ini, Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He sama-sama memiliki ilusi bahwa jiwa mereka akan runtuh. Kakinya menjadi lemah. Mereka berdua berlutut di tanah. Sebelumnya, mereka ragu dengan tebakan Sikong Zen, tapi sekarang, mereka sepenuhnya mempercayainya. Mereka tidak lagi berani ragu. Garis kerajaan, itu adalah penguasa mutlak benua gelap. Mungkin beberapa kekuatan teratas masih memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan keluarga kerajaan, tetapi di tanah suci Sikong, bahkan para leluhur pun tidak berani menyinggung keluarga kerajaan kegelapan. Jika pihak lain ingin menghancurkan klan gelap mereka, itu pasti hanya masalah kata-kata. Berpikir bahwa dia hampir menyinggung Qin Chen sebelumnya, Penatua Luo Wen tiba-tiba berkeringat dingin dan merasa ngeri. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Penatua Luo Wen bertanya dengan gemetar. Dia hampir menangis. Untungnya, setelah mengetahui sikap Lord Sikong Zen, dia segera merasakan sesuatu dan tidak terus menyinggung perasaannya. Jika tidak, gumam Penatua Luo Wen meneteskan keringat dingin. Jika dia membuat keluarga kerajaan tidak puas, pihak lain tidak perlu mengambil tindakan. Dia takut Tuan Sikong Zen dan para leluhur akan sangat ingin membunuhnya setelah mengetahui hal itu, agar tidak membawa bencana bagi seluruh tanah suci Sikong. Jangan khawatir, tenanglah, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Ucap Sikong Zen berjalan mondar-mandir di kehampaan, wajahnya menjadi pucat. Tapi pada saat ini, Tuan, seharusnya kita senang, kenapa kita begitu panik? Sebuah suara terdengar. Sikong Zen dan Penatua Luo Wen terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat bahwa yang berbicara tidak lain adalah Penatua Gu He. Penatua Gu He, apa maksudmu? Ucap Penatua Luo Wen mau tidak mau bertanya. Aku baru saja menyinggung penguasa keluarga kerajaan kegelapan dan hampir kehilangan nyawaku. Apa yang bisa membuat aku bahagia? Semuanya, selain memenjarakan Fei Evil dan yang lainnya secara gegabah, apakah tanah suci Sikong kita benar-benar menyinggung tuan ini? Ucap Penatua Gu He dengan suara yang dalam. Sikong Zen dan Penatua Luo Wen terkejut. Ya, benar-benar. Penatua Gu He berkata, Tuan, menurut informasi yang kami peroleh, alasan mengapa Fei Evil, Peri Shen Huang, dan yang lainnya datang ke tanah suci Sikong kita diatur oleh tuan ini. Saya mendengar bahwa orang ini membunuh putra Kaisar Sihen di tanah leluhur kegelapan. Dia juga membunuh banyak orang kuat dari tim penegakan hukum Kaisar Sihen, dan bahkan membunuh leluhur Qilin di depan kita. Terlihat jika orang tersebut benar-benar memusuhi tanah suci Sikong kita, dengan temperamen orang ini, saya khawatir dia akan menyerang Penatua Luo Wen sebelumnya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Sekarang, dia baru saja meminta Tuan Sikong Zen untuk mencopot Penatua Luo Wen dari jabatannya, tetapi mengizinkan Fei Evil dan yang lainnya untuk terus tinggal di tanah suci. Bahkan An Yun mengikuti orang ini. Ini menunjukkan bahwa tuan ini masih sangat ramah ke tanah suci Sikong kita. Mendengar ini, Penatua Luo Wen langsung menenangkan hatinya. Memang benar,
Karakter seperti itu, bagaimana dia bisa peduli dengan pikirannya, takut dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Karena tidak ada tindakan sekarang, jelas bahwa permusuhan terhadap mereka tidak kuat. Dia merenung sejenak, mata Penatua Guhe berkilat, dan sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Tuan, saya merasa ini bahkan merupakan peluang bagi tanah suci Sikong kita. Apa peluang? Ucap Penatua Luo Wen dan Sikong Zen menoleh. Ya, keluarga kerajaan kegelapan adalah ras paling berharga dari klan kegelapan kita. Bagaimana orang mulia seperti itu bisa dengan mudah datang ke tempat pengasingan seperti benua Heiyu? Orang ini pasti memiliki tujuan datang ke sini. Ucap Penatua Guhe tampak bersemangat. Jika kita dapat melakukan sedikit usaha ketika pria ini membutuhkannya, mungkin kita bisa mendapatkan bantuannya. Jika kita dapat menggunakan ini untuk mendapatkan akses ke pria ini, saya khawatir tanah suci Sikong kita akan menjadi. Setelah kata-kata itu jatuh, Sikong Zen dan Penatua Luo Wen terkejut. Saling memandang, kegembiraan melonjak di hati mereka. Penatua Guhe melanjutkan, Tuan Sikong Zen, bagaimana menurut Anda? Biarkan aku memikirkannya, kata Sikong Zen. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Ucap Penatua Guhe bertanya dengan cemas. Tetapi karena apa yang terjadi pada leluhur Kilin sebelumnya, aku khawatir aku telah sedikit menyinggung perasaannya. Ucap Sikong Zen merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa pihak lain berasal dari keluarga kerajaan, bagaimana dia bisa membiarkan leluhur Kilin mengambil tindakan? Dia mungkin akan berperilaku baik. Itu mudah. Ucap Penatua Guhe memutar matanya dan tersenyum. Tuan, saya punya ide. Sikong Zen dan Penatua Luo Wen menoleh. Oh. Penatua Guhe tersenyum. Nona An Yun. Mata Sikong Zen dan Penatua Luo Wen berbinar.